Halo, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang lingkungan bisnis internasional. Lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan eksternal atau lingkungan makro internasional terdiri dari kekuatan-kekuatan sosial yang lebih besar yang mempengaruhi lingkungan mikro perusahaan, seperti demografis, ekonomi, alam, teknis, politik, dan juga budaya. Jadi, untuk tujuan manajemen strategi ini, seseorang strategi itu harus menganalisis dimensi lingkungan makro terlebih dahulu, dan kemudian analisis rinci industri seperti yang perlu dilakukan. Lingkungan internal atau lingkungan mikro internasional lebih mengacu pada industri di mana perusahaan beroperasi di dunia internasional yang terdiri dari faktor dalam lingkungan internasional yang secara langsung mempengaruhi kinerja perusahaan seperti pemasok, pesaing, perantara pemasaran, pelanggan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada lingkungan ekonomi. Pengukuran kinerja perusahaan sebagian besar dalam bentuk istilah keuangan, di mana seringkali manajer itu lebih fokus pada faktor ekonomi. Lingkungan ekonomi juga penting bagi perusahaan dan bisnis, karena perusahaan semacam itu bergantung pada lingkungan untuk pengadaan sumber daya mereka yang sangat ditentukan oleh faktor ekonomi. Nah, oleh karena itu, pemahaman lingkungan ekonomi memiliki kepentingan krusial dalam manajemen strategi. Nah, lingkungan ekonomi mencangkup semua faktor yang memberikan bentuk dan wujud pada pengembangan kegiatan ekonomi dan dapat mencangkup faktor-faktor seperti sistem ekonomi, kondisi ekonomi umum, dan berbagai kebijakan ekonomi dan faktor produksi. Selanjutnya itu ada faktor-faktor sifat lingkungan ekonomi. Yang pertama ada kondisi ekonomi umum suatu negara. Jadi kondisi ekonomi ini mempengaruhi pendapatan nasional, distribusi pendapatan, tingkat pekerjaan, pasar faktor, dan pasar produk. Secara bersamaan, semua faktor ini itu mempengaruhi kinerja perusahaan bisnis, seperti economic system, kemudian national income and distribution, kemudian monetary policy, dan fiscal policy. Nah, yang kedua ini ada factor of production. Jadi di mana perusahaan itu menggunakan berbagai input dalam rangka proses produksi, seperti tanah, tenaga kerja, modal, personel manajerial, dan lain sebagainya. Nah, pertimbangan ini harus diperhatikan seperti natural resource, ada raw material dan suppliers, financial facility, kemudian infrastruktur facilities, plant and equipment, dan yang terakhir ada manpower and production. Selanjutnya ada lingkungan teknologi. Nah, lingkungan teknologi ini mencangkup total pengetahuan yang memberikan cara untuk melakukan sesuatu. Nah, hal ini itu dapat mencangkup penemuan dan tingkatan yang mempengaruhi cara melakukan berbagai hal seperti desain, produksi, dan distribusi produk. Nah, jika dari sudut pandangan manajemen, menurut Ratamal 2017, teknologi ini memiliki implikasi sebagai berikut, seperti teknologi adalah sumber utama peningkatan produktivitas. Kemudian berbagai pekerjaan dalam sebuah perusahaan yang dilakukan oleh individu itu ditentukan oleh teknologi yang digunakan. Kemudian yang ketiga, teknologi itu mempengaruhi situasi tingkatan. Yang keempat, perusahaan menjadi aman dengan mengembangkan efisiensi melalui adopsi teknologi terbaru dan efisien. Dan yang terakhir adalah teknologi mempengaruhi biaya produksi dan kualitas produk atau layanan. Lingkungan politik dan hukum atau political and legal environment terdiri dari sebuah kerangka hukum serta regulasi di mana sebuah perusahaan beroperasi. Nah, lingkungan politik serta hukum ini dibagi menjadi dua, yaitu promoting serta regulatory environment. Nah, di mana promoting environment yaitu kegiatan yang berfungsi untuk mempromosikan sebuah unit bisnis seperti mempromosikan kepada mancanegara. Kemudian yang kedua ada regulator environment, yaitu di mana kebijakan. Jadi kita harus mengikuti serta memahami bagaimana regulasi atau kebijakan dalam suatu negara tersebut. Selanjutnya adalah lingkungan sosial budaya. Nah, dalam lingkungan sosial budaya ini terbagi menjadi tiga, yaitu harapan masyarakat, lingkungan sosial, serta bagaimana otoritas itu berlaku. Baik, selanjutnya yakni lingkungan global. Dalam lingkungan global ini, kita harus bisa menganalisis bagaimana peluang serta ancaman dalam suatu negara tersebut. Semisal, kita ingin mengekspor suatu barang.
Maka dari itu kita harus melihat juga bagaimana peluang serta ancaman dari negara tersebut, bagaimana kondisi dari suatu negara tersebut, apakah negara tersebut sedang dalam konflik perang dan lain sebagainya. Kita harus menganalisisnya sebelum kita mulai untuk mengekspor suatu barang tersebut. Lingkungan fisik. Fitur fisik alami seperti gunung dan sungai serta struktur buatan manusia seperti jembatan dan jalan dapat berdampak pada kegiatan perdagangan internasional. Sebagai contoh, sejumlah besar calon pelanggan di negara tujuan mengalami rintangan fisik alami seperti gunung dan sungai sehingga membuat sulit untuk membawa produk perusahaan ke pasar di negara tujuan. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, Corporate Social Responsibility. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR merupakan sebuah konsep di mana perusahaan mempertimbangkan dampak dari keputusan serta aktivitas mereka terhadap masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. CSR dapat memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, seperti meningkatkan reputasi perusahaan, membangun hubungan yang kuat dengan stakeholder, dan memperbaiki kondisi lingkungan sekitar. Ada beberapa contoh implementasi CSR. Satu, program keberlanjutan lingkungan. Perusahaan dapat melakukan program penghijauan, pengelolaan limbah, dan pengurangan emisi karbon untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Nah, melalui program pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, atau pendirian koperasi, perusahaan dapat memberdayakan masyarakat sekitar untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Yang ketiga, berkontribusi terhadap pendidikan. Perusahaan dapat memberikan beasiswa, mendirikan sekolah, atau menyediakan fasilitas belajar bagi masyarakat sekitar untuk meningkatkan akses pendidikan. Yang keempat, berkontribusi terhadap kesehatan. Misalnya, melalui program kesehatan masyarakat, pembangunan fasilitas kesehatan, atau penyuluhan kesehatan, perusahaan dapat berperan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat sekitar. Selanjutnya ada alat analisis lingkungan. Terdapat 5 alat analisis lingkungan. Yang pertama, PEST analisis, yaitu analisis PEST, politik, ekonomi, sosial, dan teknologi, menjelaskan suatu kerangka faktor-faktor makro lingkungan yang digunakan dalam komponen pemandaian lingkungan dari manajemen strategis. Yang kedua, pastel analisis. Analisis pastel adalah alat yang sederhana dan efektif yang digunakan dalam analisis situasi untuk mengidentifikasi kekuatan eksternal kunci atau pada tingkat lingkungan makro yang mungkin mempengaruhi suatu perusahaan. Kekuatan-kekuatan ini dapat menciptakan peluang dan ancaman bagi sebuah perusahaan. Ketiga, ada SWOT analisis. SWOT adalah alat yang diterima secara luas karena kesederhanaannya dan nilai fokus pada isu-isu kunci yang mempengaruhi perusahaan. Tujuan dari SWOT adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang relevan dalam menghadapi peluang dan ancaman dalam situasi tertentu. Keempat, ada Porter's Five Force Model, yaitu analitis yang menggunakan 5 kekuatan untuk menentukan profitabilitas suatu industri dalam membentuk strategi kompetitif perusahaan. Kekuatan-kekuatan ini menentukan struktur industri dan tingkat persaingan di dalam perusahaan. Alat analisis lingkungan yang terakhir ada Global Competitive Index, di mana mengkaji dan mengukur banyak faktor yang menjadi dasar daya saing nasional. Tujuannya adalah memberikan wawasan di kalangan semua pemangku kepentingan mengenai strategi dan kebijakan terbaik untuk membantu negara-negara mengatasi hambatan dalam meningkatkan daya saing. Kesimpulannya adalah lingkungan bisnis internasional terdiri dari 2 komponen, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Selain itu, tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR juga sangat penting dalam manajemen operasional perusahaan. Karena CSR memberikan dampak nyata untuk lingkungan serta masyarakat. Nah, untuk menganalisis dinamika lingkungan bisnis internasional, perusahaan dapat menggunakan berbagai alat seperti PAST, SWOT, Porter Five Force, dan Global Competitive Index atau CGI. Nah, secara keseluruhan, pemahaman mendalam terhadap berbagai aspek lingkungan ini sangat penting agar perusahaan dapat menyusun strategi yang tepat dan bersaing secara efektif di pasar global.
Nah, itu tadi penjelasan mengenai lingkungan bisnis internasional. Jangan lupa Like komen, and subscribe. see you.